everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Vika. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share sebuah kejadian dari Malaysia, yang mana kejadian ini merupakan salah satu kejadian yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah Malaysia, karena ini merupakan salah satu kejadian yang sangat-sangat menyeramkan, sadis. Kalau kalian merupakan salah satu warga Malaysia, pasti kalian udah familiar dengan kasus ini. Yap, kasus Nurin Jazlin, gadis kecil berusia 8 tahun yang menghilang secara misterius saat dia pergi ke pasar malam, dan kemudian dia ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan tubuh yang sangat kurus, dengan luka lebam bekas penganiayaan di sekujur tubuhnya. Bahkan yang sangat mengenaskan, ditemukan benda-benda yang sangat tidak wajar di dalam kemaluannya. Dan kemudian itu yang menjadi salah satu penyebab Nurin Jazlin meregang nyawa. Jadi penasaran gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya si Nurin Jazlin ini menghilang, kita sedikit mengenal sosok Nurin Jazlin ini. Jadi, Nurin Jazlin ini adalah seorang gadis kecil, lahir pada tanggal 11 September 1999. Jadi, 11 September kemarin dia genap berusia 21 tahun, jika kejadian naas itu tidak menimpa pada dirinya. Pada saat kejadian naas itu terjadi, Nurin Jazlin sedang duduk di kelas 2 Sekolah Dasar Setapak, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, si Nurin Jazlin ini adalah putri kedua dari 3 bersaudara dari Jazimin, Abdul Jalil, dan Nurazinan. Nah, jadi Nurin Jazlin ini adalah sosok seorang gadis kecil yang imut, lucu, dan sangat manis. Kalian bisa lihat seperti di gambarnya, sangat cantik dan menggemaskan. Nah, si Nurin Jazlin ini sangat menyukai penjepit rambut atau jepitan rambut gitu, seperti klip rambut gitu, dan biasanya dia membelinya di night market atau di pasar malam. Kejadian naas ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2007. Nurin Jazlin izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke night market. Biasanya dia pergi ke night market itu ditemanin oleh kakaknya. Tapi pada malam kejadian naas itu, karena kakaknya tidak bisa menemani, jadi si Nurin Jazlin ini pergilah dia ke night market sendirian. Tanpa ada firasat buruk, orang tuanya atau ibunya ini mengizinkan Nurin Jazlin untuk pergi ke night market, karena jarak antara flat dan night market itu sangat dekat. Jadi ibunya dengan tenang aja gitu mengizinkan Nurin Jazlin pergi ke night market. Si Nurin ini berangkat sekitar pukul 8.30 waktu setempat ya teman-teman. Setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam ditunggu, kok nggak balik-balik nih Nurin Jazlin ini ke rumahnya. Ibunya pergilah mencari ke pasar malam itu. Beliau nyusulin nih ke pasar malam. Dia cari-cari ke penjual-penjual, dia tanya-tanya ke akang-akang jualan jepit, ada lihat anak aku nggak, ada lihat si Nurin nggak. Ternyata semuanya itu nggak ada yang ngeliat si Nurin. Nah, di sini setelah diusut, ada salah satu saksi yang melihat si Nurin Jazlin ini dipaksa ditarik menuju ke dalam sebuah van, atau kayak mungkin kalau kita ngomong tuh kayak minibus gitu, kayak gini nih, van putih. Nah, pada masa itu emang van putih ini lumayan famous, lumayan terkenal di Malaysia sebagai kayak mobil penculik atau mobil penjahat gitu. Mungkin kalau di masa kita itu kayak mobil hardtop gitu loh. Kalian ingat gak sih dulu itu waktu kita usia SD, kalau kita seumuran, pasti kita tuh famous banget sama mobil penculik yang hardtop, atau yang kita tuh ngomongnya tuh kayak mobil jeep kayak gini. Kita selalu ngomong mobil kayak gini adalah mobil penculik. Nah, kalau di Malaysia itu mobil van putih kayak gini disebutnya sebagai mobil penjahat. Jadi si saksi itu melihat Nurin Jazlin itu dipaksa masuk ke dalam van, dan si Nurinnya itu kayak memberontak gitu. Dia nggak mau, dia teriak tak nak gitu, atau dia teriak, pokoknya dia teriak nggak mau.
Di sini aku nggak tahu sih kenapa si saksi ini nggak langsung melaporkan atau kenapa si saksi ini nggak mencari bantuan. Aku kurang paham gimana kelanjutannya. Jadi hanya ada satu saksi mata yang terakhir kali melihat Nurin Jazlin sebelum menghilang. Nah, setelah pemberitaan menghilangnya Nurin Jazlin saat pergi ke pasar malam ini dirilis, menyebarlah berita itu kemana-mana. Banyak banget pamflet gambar-gambar Nurin Jazlin disebar kemana-mana, ditempel di mana-mana, dan pemberitaan ini menjadi trending topik di Malaysia. Semua media massa memberitakan tentang menghilangnya Nurin Jazlin ini, tapi tetap aja tidak ada kemajuan atau belum ada kemajuan, bahkan Nurin Jazlin belum ditemukan. Hingga akhirnya pada tanggal 17 September 2007, yaitu sekitar kurang lebih hampir 1 bulan Nurin Jazlin menghilang, ada sebuah gym bag atau sebuah tas tergeletak di depan sebuah toko. Akhirnya penjaga tokonya ini membuka tasnya, dan kalian tahu apa yang ada di dalam isi tasnya itu? Yap, seperti yang aku udah bilang di awal tadi, ternyata di dalam sebuah tas olahraga atau gym bag itu ada sosok mayat gadis kecil yang sudah sangat kurus dengan sekujur tubuhnya penuh luka-luka lebam dan tanpa sehelai benang pun. Oh my god, kalian tahu gimana shocknya si penjaga toko itu ngebuka isi tasnya itu? Pokoknya setelah si penjaga toko itu membuka, dia lihat ada kaki gadis kecil, langsung ditutup lagi, dan si penjaga tokonya langsung menelpon petugas kepolisian. Setelah petugas kepolisiannya itu datang, mayatnya diamankan, jasad seorang gadis kecil itu diamankan. Pertama kali yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menghubungi orang tua dari pihak Nurin Jazlin, yaitu Bapak Jazimin Abdul Jalil tadi, untuk pertama kali mengidentifikasi apakah itu putrinya atau bukan. Nah, pada saat itu kedua orang tuanya itu tidak mengakui bahwa itu adalah Nurin karena keadaan tubuhnya yang sangat kurus dan seluruh mukanya itu, gak hanya muka, seluruh badannya itu penuh dengan luka lebam, luka penganiayaan. Jadi kedua orang tuanya itu tidak meyakini bahwa itu anaknya. Gak nunggu waktu lama, pihak kepolisian langsung melakukan tes DNA dengan keluarga pihak Nurin Jazlin, dan ternyata hasilnya adalah positif, yaitu adalah Nurin Jazlin. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada Nurin Jazlin selama kurang lebih 1 bulan itu? Jasad Nurin Jazlin setelah diautopsi ditemukan sebuah terong dan mentimun di dalam kemaluannya. Jadi sayuran terong dan mentimun itu dipaksa masuk ke dalam kemaluan Nurin Jazlin sehingga jadi akibat dari timun dan terong yang dimasukkan paksa ke dalam kemaluannya Nurin Jazlin ini menyebabkan rektum dia pecah. Rektum seperti ini. Nah, ininya dia itu pecah, dan karena dia itu di situ udah ada ulangin. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya, tapi akibatnya di bagiannya itu ditumbuhin banyak bakteri yang kemungkinan itu yang menyebabkan Nurin Jazlin meregang nyawa dan tidak bisa bertahan hidup. Oh my god. Ya, seperti itu. Jadi kemungkinan selama rentang waktu 20 Agustus 2007 hingga 17 September 2007, Nurin Jazlin mengalami
banyak banget penyiksaan yang menyebabkan dia juga menjadi sangat kurus saat ditemukan. Oke teman-teman, kita move ke siasat pencarian pelakunya. Jadi pada hari ditemukannya Nurin Jazlin, sebenarnya ada CCTV yang menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku itu meletakkan gym bag di dalam toko. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ulasan kamera CCTV-nya. Nah seperti itu sebenarnya pada saat hari kejadian tas yang berisikan jasad Nurin Jazlin itu ditemukan, ada CCTV yang menangkap seseorang yang meletakkan gym bag tersebut di depan sebuah toko. Nah dari rekaman CCTV ini kita bisa lihat bahwa rekaman pertama diambil pada tanggal 16 September 2007 ya, pada tanggal 16 September 2007 pada pukul 1 siang, di mana ada seorang laki-laki yang datang dan meletakkan gym bag itu di dalam toko, di depan toko maksud aku. Lalu 1 jam kemudian ada seorang perempuan yang berkeliaran di depan toko itu atau di sekitar tas tersebut, lalu kemudian dijemput oleh 3 orang pria. Tapi sayangnya CCTV ini sangat buram atau kurang jelas, bahkan kepolisian Malaysia itu sudah mengirimkan video rekaman CCTV itu ke FBI untuk mendapatkan hasil rekaman yang lebih jelas, tapi gagal untuk diperjelas, sehingga gagal untuk mengidentifikasi siapakah orang yang meletakkan gym bag di depan toko tersebut. Nah, pemberitaan tentang telah ditemukannya jasad Nurin Jazlin dengan keadaan yang sangat memprihatinkan ini menyebabkan kemarahan para masyarakat Malaysia semuanya.
Media-media massa mengecam tindakan si psikopat yang telah melakukan gadis kecil dengan sangat biadab itu. Bahkan beberapa orang dengan dana pribadinya mampu menyumbangkan atau membuat sayembara memberikan uang sebanyak Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 untuk siapa yang mampu menangkap si penjahat atau penculik Nurin Jazlin ini. Pengusutan masih terus dilakukan hingga pada tanggal 2 Oktober 2007, pihak kepolisian mengamankan seorang wanita asal Indonesia yaitu bernama Fitriani. Dan yang bikin kepolisian lebih curiga lagi dengan Fitriani ini, saat hendak ditangkap, Fitriani mencoba untuk menelan SIM cardnya ini. Lalu Fitriani ini diamankan. Nah, setelah beberapa saat diamankan, ditanyai dan diselidiki, ternyata sebelumnya itu Fitriani mengirimkan SMS kepada pihak kepolisian. Fitriani ini mengatakan dia mengetahui keberadaan Nurin Jazlin dan dia adalah seseorang yang bertugas sebagai pemberi makan Nurin Jazlin ini selama masa penculikan. Tapi setelah diusut dan diselidiki, ternyata Fitriani ini tidak ada kaitannya dengan Nurin Jazlin. Dia hanya iseng mengirimkan pesan ke pihak kepolisian dengan tujuan untuk mengacaukan penyelidikan karena motif si Fitriani ini sakit hati oleh pihak kepolisian. Jadi sakit hati, ada dendam pribadi gitu. Duh, Mbak Fitri. Tapi akhirnya Fitriani ini juga tetap diamankan karena ternyata dia ke Malaysia ini dengan cara yang ilegal, artinya dia tidak memiliki dokumen-dokumen resmi. Dan hingga video ini dibuat, pelaku penculikan atau penjahat yang sudah melakukan tindakan keji ke Nurin Jazlin, gadis kecil yang sangat lucu ini, masih belum ditemukan. Jadi teman-teman, terlepas dari siapa yang salah, siapa yang lalai menjaga Nurin Jazlin, siapa yang menculik Nurin Jazlin, siapa yang melakukan tindakan keji kepada Nurin Jazlin, dan apa motif penjahat itu melakukan tindakan yang jahat banget, yang gak bisa dicerna dengan akal sehat kita. Ada pelajaran yang sangat berharga banget yang bisa kita ambil dari kejadian itu, walaupun kejadiannya udah lama banget terjadi. So, aku mengangkat kisah ini bukan untuk menyinggung pihak manapun, bukan untuk membuka luka lama pihak keluarga dari Nurin Jazlin. Aku hanya ingin mengangkat kisah ini untuk diambil pelajarannya untuk kita semua, supaya kita bisa lebih aware lagi kepada lingkungan kita, supaya kita lebih peduli lagi, supaya kita lebih berhati-hati lagi terhadap lingkungan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Gimana menurut kalian kasus Nurin Jazlin ini? Kalian bisa share di kolom komentar, dan aku terima banget kritik saran dari kalian. Kalian bisa tuliskan kritikan dan saran kalian di kolom komentar, dan kalian juga bisa DM aku di Instagram. Dan kalian juga bisa ngasih aku masukan video apa untuk video selanjutnya. Aku bakal nunggu banget requestan dari kalian. Lalu jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian lebih banyak yang mengetahui tentang kisah Nurin Jazlin ini, dan supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.